Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah setia nonton Agi Family Channel. Kali ini Ipa mau nyampein materi tentang akuntansi. Tolong disimak sampai habis ya guys. Terima kasih. Kita bahas tentang sejarah singkat akuntansi. Sejarah singkat akuntansi muncul pada tahun 1494, dipublikasikan oleh seorang matematikawan bernama Luca Pacioli, di mana Bapak Luca Pacioli ini menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica. Di dalam buku tersebut menjelaskan tentang sistem pembukuan berpasangan yang menjadi cikal bakal lahirnya siklus akuntansi. Kemudian akuntansi mulai diterapkan di Italia dan menyebar di daratan Eropa dan bahkan seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di dalam slide ini terdapat kata sistem pembukuan berpasangan. Nah, sistem pembukuan berpasangan adalah sistem yang mencatat semua transaksi menjadi debit dan kredit agar transaksi yang kita catat selalu seimbang. Nah, di sini guys, awal mula muncul kata debit dan kredit, fungsi akuntansi. Dan yang paling utama fungsi akuntansi yaitu menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi untuk menilai kualitas kinerja dan perubahan seperti apa yang terjadi. Informasi yang dipaparkan oleh akuntansi berbentuk data kuantitatif dengan satuan ukuran mata uang. Dan yang kedua, tolok ukur perusahaan. Akuntansi menjadi tolok ukur kondisi perusahaan karena penyusunan laporan sesuai standar ilmu akuntansi yang benar bisa digunakan untuk melihat keadaan perusahaan. Di sini maksudnya untuk melihat keadaan entitas perusahaan, sehat atau tidaknya, rugi atau labanya. Dan yang ketiga, sistem informasi. Fungsi sistem informasi yaitu mengumpulkan data tentang transaksi dan kegiatan bisnis perusahaan atau organisasi yang ditujukan untuk para pengambil keputusan untuk melakukan kegiatan perusahaan selanjutnya. Dan selanjutnya, fungsi akuntansi sebagai pembayaran pajak. Untuk menghitung besaran pajak perusahaan, diperlukan ilmu akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar perhitungan pajak berdasarkan laba tahunan pada akhir tahun. Di sini penjelasannya sudah cukup jelas ya guys. Dengan akuntansi kita bisa tahu berapa pajak yang kita bayar pada negara. Dan selanjutnya, pendeteksi penyalahgunaan. Ilmu akuntansi juga bisa digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan mencegah penyalahgunaan dana di sebuah perusahaan atau badan usaha serta pemerintahan. Laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti transaksi harus disusun dengan benar agar hasilnya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Pendeteksi penyalahgunaan ini maksudnya untuk meminimalisir kecurangan dalam sebuah perusahaan ya guys. Penetapan aktivitas perusahaan. Laporan keuangan yang telah rampung dan tersusun dengan baik sesuai standar SOP akuntansi yang benar dan akurat sehingga bisa menjelaskan kondisi keuangan perusahaan agar pihak manajemen bisa menetapkan aktivitas perusahaan akan seperti apa, mengurangi biaya produksi atau justru harus meningkatkan kapasitas produksi sehingga biaya bertambah. Fungsi akuntansi selanjutnya, yaitu memperoleh tambahan modal dari pinjaman bank. Jika sebuah perusahaan ingin memperoleh modal tambahan dari pinjaman bank, maka salah satu syarat pengajuan pinjaman yaitu laporan keuangan perusahaan. Dengan mengetahui kondisi perusahaan, maka bank bisa menilai apakah perusahaan tersebut layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Fungsi akuntansi untuk memudahkan pembukuan. Perusahaan membutuhkan ilmu akuntansi yang sesuai dengan peraturan agar kondisi keuangan bisa terlacak dengan baik, terutama dari segi pembukuannya. Untuk menghitung laba atau rugi perusahaan, akuntansi dibutuhkan untuk mencatat semua transaksi keuangan sekecil apapun, sehingga semua kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai
Target terlihat dengan jelas, pengendalian investor. Tambahan modal tidak selalu dari bank, tetapi lebih baik dari investor. Untuk menarik investor agar menanamkan modal, maka laporan keuangan harus baik agar investor mudah untuk melihat kondisi perusahaan. Selanjutnya, pengguna akuntansi. Ada berbagai pihak yang menggunakan akuntansi dengan tujuan tertentu, di mana satu, investor untuk melihat dan menilai kemampuan entitas membayar dividen di masa yang akan datang. Dan investor juga dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham di entitas atau perusahaan tersebut. Karyawan untuk melihat kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Kreditor untuk melihat kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Pemasok dan kreditor usaha, di mana kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Pemerintah untuk menilai bagaimana alokasi sumber daya. Pelanggan untuk melihat kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Masyarakat untuk menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Dan selanjutnya tentang persamaan dasar akuntansi, di mana rumus yang harus kalian ketahui yaitu harta sama dengan hutang plus modal, di mana harta ini bersumber dari hutang atau modal. Nah, di mana harta ini memiliki jenis-jenisnya ya guys. Harta itu ada aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, hutang, ada hutang lancar dan hutang tidak lancar, serta modal. Modal ada modal pemilik, modal di store, penarikan dana pemilik, dan laba ditahan. Penarikan dana pemilik ini prefer ya guys. Dan masing-masing akan aku jelasin ke bab selanjutnya atau vlog selanjutnya ya guys. Dan selanjutnya yaitu tentang siklus akuntansi, di mana pertama mengidentifikasi peristiwa dan pencatatan transaksi. Ini maksudnya bertujuan untuk memastikan apakah peristiwa pada periode tertentu bisa dicatat transaksinya atau tidak. Contoh peristiwa yang tidak bisa dicatat dan bisa dicatat transaksinya yang seperti apa? Nah, contohnya peristiwa yang tidak bisa dicatat atau tidak bisa dijurnal itu misal seperti ini. Pada tanggal 1, perusahaan X menerbitkan SK promosi Bapak Adi sebagai asisten manajer akuntansi. Nah, peristiwa inilah yang dikategorikan sebagai peristiwa internal, jadi tidak membutuhkan jurnal atau transaksi ya guys. Nah, peristiwa yang membutuhkan transaksi atau pencatatan itu yang seperti apa? Nah, seperti ini. Misal pada tanggal 16 perusahaan X membeli perlengkapan kantor senilai 50 juta yang dibayarkan secara tunai. Nah, ini transaksi ini dibutuhkan pencatatan ya guys. Nah, setelah kita sudah mengklasifikasikan peristiwa yang bisa dicatat atau tidak, kita selanjutnya ke jurnal umum guys. Nah, transaksi pada tanggal 16 tadi yang membeli perlengkapan kantor senilai 50 juta yang dibayarkan secara tunai ini kita jurnal umum. Nah, jurnal umum ini isinya yaitu bentuknya yaitu ada tanggal, terus penjelasan, dan debit kredit. Nah, dari transaksi itu kita bisa tahu mana yang di debit dan mana yang di kredit. Dan selanjutnya setelah jurnal umum semua sudah selesai, kita lanjut ke pemindahan ke buku besar. Dari transaksi-transaksi yang sudah dicatat, kita posting ke buku besar. Kita posting ke buku besar berdasarkan akunnya ya guys.
setelah kita posting ke buku besar, berdasarkan akunnya akan nampak saldo di dalam buku besar tersebut. Kita lanjut ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini berisi saldo akhir kumpulan akun pada akhir periode ya guys. Bermanfaat untuk mendeteksi kesalahan dalam proses jurnal dan posting ke buku besar kita guys. Habis ke neraca saldo, lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, terkadang ada akun-akun atau peristiwa-peristiwa yang harus disesuaikan ya guys. Misalnya kita membayar sewa selama 1 tahun, kita bayar di muka. Nah, itu harus kita sesuaikan. Nah, itu butuh jurnal penyesuaian. Dan selanjutnya ke neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo yang sudah disesuaikan, yang sudah disusun, yang sudah dipilah-pilah, dapat disusun menjadi laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya jurnal penutup, neraca saldo sesudah penutupan, dan jurnal pembalik. Ya, begitulah guys, ringkasan siklus akuntansi dan alurnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Agi Family sampai selesai, dan semoga materi kali ini bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar tentang akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.